Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indar Wahyu Ardianto dari Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN pada hari ini tanggal 12 Juni 2023. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, biar diberi kelancaran serta kemudahan dalam kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Di depan hidup, siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Ya, selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian saya absen biar kita tahu nanti siapa yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, Adi Rahel, Adinda Novita, Aditya, Afifa, Afia Latifatun, Aldita, Alfanida, Alfian, Andini, Ani Firma, Aprila. Berarti hadir semua ya hari ini? Belum kita mulai, semuanya sudah sarapan belum tadi? Berarti masih semangat ya? Nah, karena masih semangat, nanti saya salam ya, selamat pagi jawabnya pagi. Ya, semangat ya, karena kita mau mulai pelajaran jawabnya ya semangat. Kalau saya tanya kabarnya, gimana kabar kalian? Jawabnya luar biasa, semangat ya, nanti pelajarannya biar bisa terserap dengan baik ya. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat, ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa. Berarti ini sudah siap semua untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat? Enggak. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang hikayat. Tujuannya apa pembelajaran kali ini? Kalian nanti bisa mengambil ya intisari makna dari hikayat. Bagaimana cerita tersebut memberikan kalian inspirasi yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca buku fiksi. Ya, semuanya sudah pegang bukunya? Silakan, nanti saya berikan waktu 10 menit untuk membacanya. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Silakan dibaca dulu untuk beritanya. Sudah selesai membacanya? Nah, berarti kita sekarang waktunya masuk ke kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini hari ini, terlebih dahulu kita akan membentuk kelompok. Ya, nanti setiap kelompok bisa 4 sampai 5 siswa. Ya, nanti silakan berkumpul dengan temannya seperti yang kemarin sudah saya bagi. Ya, nanti silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan meja bisa diputar menghadap dengan teman kelompoknya. Silakan bisa mulai. Ya. Masih ingat kan teman kelompoknya kemarin? Masih. Nah. Ya, ini tidak belakangnya nggak apa-apa, ini sama yang itu nggak apa-apa. 4 ya, atau ini sama belakangnya ya kemarin ya. Mejanya dari pindah nggak apa-apa. Kalau teman yang sana jangan makan nggak apa-apa. Ya, bedanya bisa dirasakan.
memperhatikan mudah. Nanti silakan kalian perhatikan video yang saya putar di depan, kalian cermati, nanti bisa didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti untuk LKPD-nya nanti saya bagi, ya. Nah, saya dimulai dari sekarang, saya terima, sambil sekalian saya bagikan untuk LKPD-nya. Pada zaman dahulu, ada seorang datu sakti Mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Nama datu sakti itu adalah Datu Mabur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Ia bertapa berbulan-bulan itu dengan maksud memohon kepada Sang Pencipta agar diberi semua pulau. Pulau yang ia numpang itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya. Di hari terakhir pertapaannya, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Di sekitarnya ada ikan-ikan lain yang lebih kecil sedang menjaga, seperti pasukan pengawalnya. Tanpa harapan terakhir itu, si ikan besar jatuh persis saat Datu Mabur membuka matanya. Siapakah engkau, ikan? Apa maksudmu menyerangku? Tanya Datu. Kalian belakang perhatikan ya. Nah, Aku Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Samanimu membuat lautan bergelora. Kami terusik. Aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Jawab si ikan sambil menahan sakit di tubuhnya. Bukannya marah, Datu Mabrur malah menolong Raja Ikan Todak. setelah menyaksikan video tadi, ya, tentunya itu cerita yang sama dengan yang ada di teks. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana mencermatinya antara yang di video sama yang ada di teks? Nah, kenapa mudah yang ada di video? Salah satu saya jawab, silakan. Ya. Karena yang di teks masih menggunakan bahasa Melayu. Silakan. Bisa dipahami, Pak. Oh ya, kalau yang di video, Menggunakan bahasa Indonesia. nah, Dan bisa dipahami, Pak. ya, itu tadi merupakan salah satu ciri dari hikayat. Ya, hikayat itu masih menggunakan bahasa Melayu. Makanya ada beberapa kata yang mungkin sulit untuk dipahami. Nah, sementara yang di video tadi sudah dikemas dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, kata-kata yang sukar dipahami dalam teks hikayat itu disebut dengan kata arkais. Nah, sudah pernah dengar kata arkais? Nah, belum. Nah, kalau belum, nah, kira-kira kalau kalian menemukan kata sukar, ingin tahu kata tersebut artinya apa, kalian bukanya apa? Nah, KBBI. KBBI sekarang kan ada yang sudah model online. Tidak perlu lagi bawa buku yang tebel. Sudah tahu wujudnya KBBI yang tebel itu? Nah, tinggal buka HP, ketik KBBI, masukkan kata yang kalian anggap sukar, nanti langsung ke temu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan mengerjakan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing. Kita nanti akan mengidentifikasi, ya, apa yang ada di dalam cerita hikayat yang sudah kalian tonton dan kalian baca lagi. Ya, judulnya apa tadi? Hikayat Sa'ijan dan Ikan Todak. Hikayat Sa'ijan dan Ikan Todak. Nah, selanjutnya silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada pada masing-masing kelompok. Ya, siap loh? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan? Ya. Silakan bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya, ya. Nah, ya, silakan.
kesulitan? Mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya. Saya kurang paham dengan Ya. disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Ini pendapat pribadi atau bagaimana, Pak? Oh ya, untuk yang nomor 3, di situ kan ada pertanyaan. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Toda yang menyerang Datu Mabrur? Nah, tadi kalian sudah membaca cerita, menyimak cerita. Nah, itu pendapat kalian bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tentunya dari pendapat pribadi. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira setuju atau tidak? Yang penting nanti alasannya. Nah, ada di bawahnya itu kalian beri alasan. Setujunya alasannya kenapa? Kalau misal tidak setuju, alasannya kenapa? Ya, ada di bawahnya itu. Jadi pendapat pribadi menurut kalian hal tersebut baik atau tidak, setuju atau tidak? Nah, itu terserah. Jadi nanti mungkin dari masing-masing kelompok jawabannya bisa berbeda. Sampai kelompok yang sana setuju, ini tidak. Alasannya pun berbeda, tergantung dari kesepakatan satu kelompok. Nah, ya. Yang lain ada yang menanyakan? Ya, itu tadi ya untuk penjelasannya nomor 3 bisa dipahami? Nah, silakan dilanjutkan lagi. Udah ya? Gimana? Ada kesulitan lain? Ya. Kalau tidak, setelah ini nanti masing-masing kelompok silakan dipilih satu untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Nanti ketika kelompok yang lain menyampaikan hasil diskusi, kelompok yang lain silakan mencermati. Ya. Untuk yang kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Kelompok 1? Siapa? Esti. Yang kelompok 2? Siapa yang kelompok 2? Miati. Yang kelompok 3? Ya, yang kelompok 4? Esti. Yang kelompok 5? Siapa? Clara. Ya, yang kelompok 6? Oh ya, itu Rahman. Berarti sudah ditentukan yang akan mewakili kelompoknya masing-masing. Nah, sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kita mulai dari yang kelompok 6 dulu. Ya, siap ya kelompok 6? Iya, Pak. Nah, siap. Ya, harus siap. Katanya tadi sudah siap. Ya. Kelompok 6 silakan dibacakan, teman yang lain memperhatikan ya presentasi dari kelompok 6. Sambil berdiri biar kelihatan. Ya. Ini terserah, Pak. Samurai. Ya, ini ada nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu ada nomor 1 dibaca mulai dari atas. Harus, Pak. Enggak boleh. Dia nggak acak dong dari yang atas. Silakan. Berdasarkan pengalaman cerita pada hikayat Saijan dan ikan berikut sifat Datu Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Siang malam ia bersamadi di bawah bara di antara percikan bui, debur ombak, angin, gelombang dan bergelombang, gigit dan tangannya. Nah, yang pertama gigi dan pantang. Berat. Selanjutnya yang kedua, bagaimana perasaan ikan toda saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datu Mabrur? Ia merasa malu karena kalah dalam pertempuran. ya merasa malu. Nah, yang ketiga, Kamu setuju dengan sikap Raja Ikan Toda yang menyerang Datu Mabrur? Menurut saya tidak setuju, karena Datu Mabrur tidak melakukan apapun yang menurutnya tidak mengganggu ikatan. ya 4. Menurut apakah pernyataan tersebut ini benar atau salah? A. Datu Mabrur ingin memiliki pulau yang ia dapat ia tinggali dan kuasai. Saya benar. B. Datu Mabrur dapat mengatasi serangan ikan toda. Benar. C. Ikan toda menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Salah. D. Saijan berarti saling membantu. Benar. E. Proses munculnya daratan baru
terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Benar. 5. Bagaimana hubungan pesan moral yang dapat disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Intinya bekerja sama dan saling membantu. Hal tersebut semakin muncul di masa sekarang karena adanya perkembangan zaman dan teknologi. Ya, tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya, kelompok 1. Nah, siap kelompok 1? Siapa tadi yang mewakili? Besti. Ya, silakan. Ya, langsung. Nomor 1, berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijen dan ikan terdepi sifat Datuk Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Sifat Datuk Mabrur yang ingin disampaikan penulis adalah sifat gigih dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Nomor 2, bagaimana perasaan ikan todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datuk Mabrur? Ikan todak merasa marah karena dirinya terluka dan malu karena dikalahkan oleh Datuk Mabrur. Nomor 3, apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datuk Mabrur? Saya setuju, karena Raja Ikan Todak harus bertanggung jawab melindungi rakyatnya yaitu ikan todak dari segala mara bahaya. Nomor 4, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Datuk Mabrur ingin memiliki pulau yang ia tinggali dan dia kuasai. Jawabannya benar. B. Datuk Mabrur dapat mengatasi serangan ikan todak. Jawabannya benar. C. Ikan todak menyerang Datuk Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Jawabannya salah. D. Saijen berarti saling membantu. Jawabannya benar. Dan E. Proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Jawabannya benar. 5. Bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Jawabannya pentingnya kerjasama. Terima kasih. Ya, itu yang nomor 5, pentingnya kerja sama. Mungkin beda tadi dengan pernyataan yang dari kelompok 6 ya. Jadi dalam hikayat itu ada beberapa pesan moral yang bisa diambil dan bisa jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain mengambil pesan moral yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, siapa yang mau presentasi? Nah, siap? Ya, silakan untuk kelompok 3. 1. Berdasarkan pengalaman cerita pada hikayat Saijen dan ikan todak berikut, sifat Datuk Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Siang malam ia bersami di batu karang, di antara percikan bumi, berombak, angin, gelombang, berbagai tempat. Jawabannya, sifat Datuk Mabrur yang ingin disampaikan penulis pada pembaca dari kutipan teks tersebut adalah sifat gigih dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. 2. Bagaimana perasaan ikan todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datuk Mabrur? Ia merasa marah karena dirinya terluka dan ia merasa malu karena ia kalah dalam pertempuran. 3. Apakah yang kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datuk Mabrur? Setuju, karena dengan hal tersebut rakyat ikan todak harus melindungi rakyatnya dari segala ancaman. 4. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Datuk Mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ia kendali dan kuasai. Benar. B. Datuk Mabrur dapat mengatasi serangan ikan todak. Benar. C. Ikan todak menyerang Datuk Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Salah. D. Saijen berarti saling membantu. Benar. E. Proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Benar. 5. Bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Pesan moral dari hikayat tersebut adalah pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Nah, ya. Siapa yang membaca? Ya. Oh ya, silakan kelompok 5. 1. Setelah menyimak hikayat Saijen dan ikan todak, jawaban pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijen dan ikan todak berikut, sifat
perasaan ikan todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan diri kepada Datu Mabrur. Ia merasa malu karena kalah dalam pertempuran. 3. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datu Mabrur? Setuju karena ikan todak merasa terganggu. 4. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Datu Mabrur ini memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. Jawabannya adalah benar. B. Datu Mabrur tidak dapat mengatasi serangan ikan todak. Jawabannya benar. C. Ikan todak menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja ia menyakiti pasukannya. Jawabannya salah. D. Sajan berarti saling membantu. Jawabannya benar. Proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi tengah malam hingga pagi hari. Jawabannya benar. 5. Bagaimana pesan moral yang ingin disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Gimana? Yang nomor 5. Pesan moralnya apa dari cerita tersebut? Penerimaan bekerjasama dan saling membantu. Hal tersebut semakin luntur di masa sekarang karena adanya perkembangan zaman. Ya, pesan moralnya saling membantu. Ya. Demikian tadi ya, beberapa presentasi dari teman kalian yang sudah membacakan hasil diskusinya. Bisa kita cermati untuk yang nomor 5 ya, di situ pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut kira-kira apakah masih sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Masih tidak? Masih. Misalkan di situ ada yang namanya gotong royong kerjasama. Kerjasamanya apa? Di situ bisa digambarkan cerita dari ikan todak yang mereka bersama-sama saat itu ingin menyerang Datu Mabrur. Nah, masuk dalam kategori kerja sama. Kehidupan nyata bisa kita terapkan ya. Kalau kita melakukan sesuatu secara bersamaan, hal yang berat tentunya akan menjadi ringan. Nah, hal yang lain yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, pesan moral yang lain ada lagi tadi kelompok berapa? Desti, tadi pesan moralnya apa? Kerjasama. Yang kelompok 6, pesan moralnya apa tadi? Intinya kerjasama dan saling membantu. Ya, saling membantu. Ya, di situ masih sesuai tidak dengan kehidupan saat ini? Saling membantu. Ya, di situ digambarkan ikan todak, ya. Ikan todak membantu Datu Mabrur dengan membuat pulau. Ya, sementara Datu Mabrur membantu ikan todak dengan menyembuhkan lukanya tadi. Ya, jadi di situ saling membantu. Kalau kita saling membantu antara satu dengan yang lain, nah, berarti kita sudah menerapkan apa yang ada pada cerita tersebut. Pertama ada kerjasama, kedua ada saling membantu. Saling menguntungkan tidak kalau saling membantu? Nah, saling menguntungkan. Misalkan yang satu kerepotan, yang satu bisa bantu. Gantian, nanti yang satu repot, yang satu bisa membantu ya gantian. Jadi nanti dengan saling membantu dan kerjasama semuanya bisa menjadi lebih mudah. Ya. Nah, ya mungkin itu untuk presentasinya dari masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya nanti kita bisa kembalikan dulu ke tempat duduknya masing-masing sambil kita bahas untuk yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, bisa mulai untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Presentasi yang sudah disampaikan teman kalian, terus tadi kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi, kita presentasi. Dari kegiatan diskusi apa? Oh ya, silakan, nggak apa-apa. Ya boleh, silakan. Udah dua aja, dua ya. Yang lain nanti. Ya, tadi ya dari kegiatan diskusi ada kendala kesulitan yang kalian hadapi? Apa kendalanya? Banyak kata-kata yang
yang sulit dipahami. Ya, nah itu kata-kata yang sulit dipahami dalam teks yang kalian baca tadi, karena itu termasuk teks hikayat, itu yang dimaksud dengan kata arkais. Ya, kata-kata arkais itu adalah kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Itu kata-kata lampau. Karena awalnya bahasa Indonesia itu juga berasal campuran dari bahasa Melayu. Ya, makanya banyak kata-kata Melayu yang dulunya dipakai dalam cerita hikayat sekarang sudah tidak dipakai. Makanya mungkin ada beberapa kata yang terdengar asing, tidak tahu artinya. Ya. Tadi sudah dicatat apa kata yang kalian sulit terjemahkan atau kalian dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Oh ya, silakan. Kata beringsut. Ya, beringsut itu ya itu bergeser. Nah, di situ kan ada kalimat bahwa siapa? Prabu siapa? Oh, Datu ya, Datu Mabur. Ketika diserang ikan todak, dia tidak beringsut. Jadi tidak bergeser sama sekali. Dia masih berada di tempat pertapaannya, itu ya tadi. Jadi tanpa bergeser sama sekali. Ya, beringsut itu bergeser. Selanjutnya, yang lain ada? Ya, sini dulu, silakan. Nah, terpelanting. Terpelanting sebenarnya juga merupakan kata yang mungkin saat ini sudah masih banyak digunakan. Terpelanting itu terpental. Nah, jadi ketika ikan todak tadi menabrak Datu Mabur, dia sampai terpelanting, terpental. Ya, terpelanting sama dengan halnya terpental. Yang lain? Ya, silakan. Samadhi. Nah, samadhi bukan hanya masih mirip ya dengan kata semedi karena memang artinya sama. Ya, jadi di situ Datu Mabur melakukan samadhi. Ya, kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan kata semedi. Ya, semedi itu bagaimana toh? Bertapa. Nah, duduk berdiam diri dengan cara bertapa. Yang lain ada? Nah, di situ ada kata hatta. Tahu artinya hatta? Ya, jadi itu termasuk kata arkais juga. Hatta itu maksudnya hingga, jadi sehingga. Ya, jadi itu arti kata-kata arkais yang tadi mungkin sulit untuk kalian terjemahkan. Ya, untuk selanjutnya, ya kita akan menyampaikan beberapa hasil tadi ketika kalian membaca hikayat. Yang mungkin salah satu bisa menyampaikan cerita ulang, menceritakan ulang secara ringkas ya teks yang sudah kalian baca tadi. Siapa yang mau baca? Oh ya, silakan. Sambil berdiri nanti semuanya biar dengar. Hikayat Sa'idah dan Ikan Todak. Singkat cerita, pada zaman dahulu ada seorang Datu Sakti Mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabur. Dia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Akhirnya, ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Demikian berulang-ulang. Sementara di sekeliling karang, ribuan ikan mengapung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam. Pada serangan terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabur membuka matanya. Datu Mabur menunjuk ribuan ikan yang mengapung karang. Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Demikianlah, di hari terakhir pertapaannya, Datu Mabur belum diberi tanda-tanda bahwa permohonannya akan dikabulkan. Saat Datu Mabur ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyun dan gurita, Datu Mabur menolaknya. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Datu Mabur tercengang di karang pertapaannya. Raja ikan todak telah memenuhi sumpahnya. Datu Mabur senang dan gembira. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sudah, Pak? Ya.
Ya, itu tadi penyampaian ya, penceritaan ulang dari salah satu teman kalian mengenai teks tadi ikan roda, hikayat Saijan dan ikan roda ya. Terus untuk selanjutnya silakan nanti kita akhiri ya, tapi sebelum kita akhiri untuk materi hari ini, kita refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, kita kembali dulu. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang karakteristik dari cerita hikayat yang di dalamnya terdapat tadi kata sukar. Apa artinya? Kata apa tadi maksudnya? Kais. Nah, ya, jadi dalam hikayat itu ciri utamanya banyak terdapat kais. Ya. Terus selanjutnya dalam cerita hikayat masih banyak misalnya amanat ya, amanat cerita dalam hikayat yang relevan dengan kehidupan saat ini ya. Jadi dalam cerita hikayat bisa kita ambil apa? Hikmahnya ya, tepat sekali ya. Bisa kita ambil hikmah dari setiap cerita hikayat meskipun tidak sama ceritanya, cuman bisa kita terapkan di kehidupan saat ini ya. Selanjutnya setelah kita selesai untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan menyusun ulang cerita hikayat dalam bentuk monolog. Tahu apa itu monolog? Ya. Jadi nanti kedepannya kalian bercerita. Monolog itu bahasanya apa? Kalau dua orang berbicara namanya dialog. Nah, jadi monolog itu cerita satu arah. Kalian nanti berbicara di depan, bercerita menggunakan versi kalian masing-masing, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan monolog. Ya, nanti di depan menceritakan ulang, ya, cerita yang sudah kalian susun. Ya, paham? Paham. Ada yang mungkin ditanyakan? Ya. Ya? Tidak? Nah, tidak berarti sudah semua. Ya. Demikian tadi untuk pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita pulang, kita akhiri. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan, memimpin doa. Ya, silakan. Di depan itu siap, gerak, doa, mulai. Sekian untuk pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.